Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Puspitasari dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dengan NIM 432181200083. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas besar pertama dari mata kuliah Auditing 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Indomarko Prismatama. PT Indomarko Prismatama itu beroperasi sebagai Indomaret. Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal Indomaret? Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan semua kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang Indomaret juga udah menjual makanan cepat saji. Ada makanan, minuman, bahkan ada pizza juga. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Jumlah gerai sampai sekarang itu mencapai 15.000 toko kurang lebih. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indomaret terbesar merata dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Ambon. Mutu perusahaan adalah murah dan hemat. Sejarah kepemilikannya itu pada tahun 2013, PT Dijakom Intrabumi Tbk atau biasa disebut DNET mengakuisisi 3 perusahaan yang bergerak di bidang retail, yaitu PT Nippon Indosari Corporindo atau Sari Roti, PT Fast Food Indonesia atau KFC, dan PT Indomarko Prismatama. Kemudian berubah nama menjadi PT Indo Retail Makmur Internasional dan menjadi induk perusahaan bagi ketiganya. Kepemilikan DNET di Indomaret dan Sari Roti merupakan pemegang saham mayoritas, di mana masing-masing memiliki 40% dan 31,5%, sedangkan KFC di DNET menjadi pemegang saham terbesar kedua 35,8%. Pertanggal 26 September 2014, Salim Group atau induk usaha Indomaret melalui kongsi yang strategis dengan Delta Lestari telah memiliki 20% saham PT Bank Ina Perdana Tbk Bank Ina. Pada tanggal 24 Agustus 2017, PT XL Axiata Tbk telah mengumumkan bahwa Elevania, sebuah perusahaan online shopping, tak akan lagi menjadi milik perusahaannya. Bahwa Elevania, sebuah perusahaan online shopping, tak akan lagi milik perusahaannya. Sehari sebelumnya juga beredar kabar bahwa mitra XL di Elevania, SK Planet juga hengkang per paruh kedua 2017. Penghargaan yang udah diperoleh Indomaret itu banyak banget. Itu ada 15 itu per tahun 2016. Yang pertama itu Piala Waralaba 2013. Waralaba meraih penghargaan perusahaan Waralaba 2003 dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan penghargaan yang kedua itu Top Franchise ASEAN 2009. Yang ketiga, Top 250 Indonesia Original Brands. Yang keempat, Indonesia Original Brands 2012. Yang kelima, Franchise Brand Awareness Survey Franchise Top of Minds 2013. Yang keenam, Social Media Award 2013. Yang ketujuh itu Indonesia Most Favorite Yacht Brand 2014. Dan masih ada yang 8, Excellent Service Experience Award. Karena menurut saya service excellent di Indomaret itu bagus karena dia ada SOP tersendiri dalam melayani konsumen, dalam melayani semuanya. Bahkan harga-harganya itu lebih hemat. Yang ke-10, Franchise Business Opportunity Pioneer Brand Indonesia. Yang ketiga itu sama dengan yang ke-10, tapi di bedanya Market Leader 2014. Yang kedua juga sama, bedanya di Fastest Growing 2014. Yang ke-13, Roy Morgan Customer Satisfaction Awards 2012. Yang ke-14,
FIFA menunjuk Indomaret itu adalah sebagai retail produk resmi Piala Dunia FIFA 2010. Yang ke-15, Piala Waralaba 2016 meraih penghargaan perusahaan waralaba 2016 dari Presiden Jokowi. Masih banyak lagi. Terus ada pertanyaan nih. Yang pertama, modus operandinya, bagaimana cara perilaku melakukan kecurangan itu? Contoh, misalkan nih, contohnya di lapangan ya, di toko. Jadi misalkan itu dia sebagai kasir, itu dia melakukan kecurangannya itu dengan cara jadi dia itu melakukan transaksi penjualan, tetapi barang yang keluar itu tidak di scan, jadi kan tidak masuk ke data kantor. Dan barang di toko itu akan minus karena barang tersebut dilakukan penjualan secara manual, dan otomatis uang itu akan masuk ke kantong si kasir tersebut, maka barang di toko akan hilang. Untuk yang pertanyaan kedua, apa saja dampak kecurangan tersebut? Dampak kecurangannya ada banyak. Yang pertama itu untuk personilnya sendiri, itu bisa langsung out dari Indomaret jika itu ketahuan benar-benar fraud. Fraud itu dalam arti kata udah fatal, kesalahan yang sangat fatal, dan bisa membuat nama toko itu jelek di mata manajemen perusahaan. Bahkan bisa mempengaruhi nama toko, baik nama semua karyawan yang ada di toko. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa penyebab terjadi kecurangan tersebut? Penyebab terjadinya ada dua faktor. Yang pertama itu bisa faktor dari diri sendiri. Misalkan dia sangat-sangat kepepet nih, butuh duit atau gimana, itu bisa bikin dia tuh melakukan hal yang nggak semestinya dilakukan. Jadi itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua itu mungkin dia udah nggak betah gitu di toko, atau gimana caranya dia biar keluar dari toko itu. Ada juga yang seperti itu. Pertanyaan keempat, prosedur audit apa yang seharusnya dilakukan yang dapat mendeteksi kecurangan tersebut? Cara yang harus dilakukan bahkan sudah dilakukan di toko itu, kayak misalkan dia itu melakukan stock of name setiap sebulan itu 2 kali, dan itu juga bisa dengan cara cek CCTV setiap bulan, misalkan seminggu sekali itu cek CCTV seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui gerak-gerik yang ada di area kasir atau area toko. Prosedur audit, dia setiap bulan itu, sebulan sekali itu pasti ada audit, ada yang mengaudit setiap toko, dan itu akan ketahuan barang apa saja yang hilang, barang apa saja yang rawan hilang atau tidak sering hilang. Jadi nanti bisa dicek, misalkan yang rawan hilang itu produk Unilever, itu bisa juga nanti bisa dilaporkan dan akan diselidiki lebih lanjut. Jadi akan ketahuan, lama-kelamaan bangkai akan tercium. Terus pertanyaan yang kelima, hal lain yang ingin Anda sampaikan seperti tahun, lokasi, dan kota tempat terjadinya kecurangan. Untuk hal lain yang ingin disampaikan untuk tahun, lokasi, dan kota itu bersifat privasi sih lebih tepatnya, karena itu termasuk aib perusahaan lah ya. Jadi itu belum bisa diceritain. Mungkin kalau untuk itu udah banyak lah di berita-berita gitu. Cuman mungkin untuk hal lain yang ingin disampaikan lebih ke kerja dengan jujur aja, terus jangan yang nyeleweng dari SOP perusahaan yang ada. Jadi ikutin aja aturan standar operasional perusahaan. Dan untuk di Indomaret itu jenjang karirnya pasti ada. Dia setiap tahun itu pasti ada kenaikan jabatan. Jadi tergantung gimana kitanya aja. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik atau kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.